Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kepo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Mimin di acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Pas banget ya, Mimin bakal nemenin malam minggu kalian dengan informasi yang sangat menghibur dan pastinya menambah pengetahuan kalian semua. Pas banget nih buat para jombloati, daripada keluyuran nanti di jalan ngelihat mantan sama pacar barunya nyesek, mending di rumah aja nonton acara yang kekinian banget. Apalagi kalau bukan acara kepo, kumpulan penting info-info. Mulai dari ilmu yang bermanfaat sampai kelakuan konyol warga plus 62 akan Mimin berikan untuk kalian semua. Langsung aja yuk ke informasi pertama. Di sini Mimin punya kumpulan info-info kekayaan alam apa aja sih yang dimiliki negara tercinta kita Indonesia. Langsung aja ke berita yang pertama. Yang pertama, Mimin punya info kekayaan alam bawah laut Indonesia. Kekayaan bawah laut yang melimpah ruah. Berkat letak geografi, Indonesia berada di antara dua samudra. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan banyak menyimpan kekayaan alam Indonesia, khususnya bagian laut. Oleh karena itu, banyak sekali zaman dahulu bangsa-bangsa penjajah ingin merebut wilayah ini agar dapat menguras kekayaan lautnya yang sangat banyak ya guys. Dengan luas lautan hampir 70% dari total keseluruhan luas negara Indonesia, sebesar 14% dari terumbu karang dunia ada di Indonesia loh. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Tetapi belum dipahami betul nilainya oleh bangsa Indonesia sendiri. Sayang banget ya guys. Selain itu, Indonesia mempunyai 6 spesies penyu dari 7 spesies di dunia loh. Mempunyai wilayah laut sangat luas. Wilayah laut Indonesia ini sungguh merupakan keajaiban karena menyimpan hasil laut yang begitu banyak. Tidak hanya berbagai jenis ikan dan binatang laut saja, namun laut Indonesia juga menghasilkan banyak hasil laut non-binatang yang tentunya memuat nilai ekonomis. Selain itu, diperdagangkan kekayaan bawah laut yang begitu indah ini juga dibuka untuk objek wisata loh guys. Jadi ya lumayan ya pemasukan untuk negara. Terbukti dengan adanya objek wisata ini, banyak sekali wisatawan yang tertarik, bahkan wisatawan mancanegara. Selanjutnya yaitu hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Gas alam yang ada di negara Indonesia. Indonesia juga memiliki harta karun selanjutnya nih, yaitu emas dan batu bara atau gas alam. Indonesia benar-benar bak surga ya. Di dalamnya ada berbagai macam hal yang dibutuhkan umat manusia ya guys. Sumber daya alam penting lainnya yang dimiliki tanah Indonesia adalah gas alam. Gas alam yang paling besar di Indonesia berada di Blok Natuna dan juga Blok Cepu. Gas alam ini sangatlah penting keberadaannya. Selain gas alam, keduanya juga memproduksi minyak bumi yang merupakan hajat hidup masyarakat di dunia. Namun, seperti halnya tambang emas di Papua, karena beberapa faktor, maka tambang gas alam tersebut dikelola oleh pihak asing loh guys. Ya, sayang sekali ya. Perusahaan dalam negeri sendiri yang mengelola minyak bumi adalah PT Pertamina, yang semakin hari semakin memperbaiki kualitas dan siap bersaing di dunia internasional loh guys. Wah, kita wajib dukung nih ya. Nah, selanjutnya ada tambang emas kualitas terbaik nih. Siapa sangka Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah dengan kandungan emas kualitas terbaik di dunia loh guys. Seperti yang kita ketahui bahwa emas merupakan logam mulia yang sangat didewakan oleh semua orang. Dari kita sendiri pun pasti telah mengetahui tambang emas manakah yang dimaksud. Ya, Freeport yang berada di Papua merupakan tambang emas terbesar dan kualitas terbaik di dunia. Oh ya guys, tambang emas Freeport
berlokasi di Papua loh, dan jelas masih dalam wilayah atau kawasan Indonesia. Hal ini berarti tanah yang mengandung emas kualitas terbaik di dunia ada di tanah Indonesia ya. Wow, keren banget nggak ya? Seharusnya kita bisa menjadi potensi perekonomian Indonesia yang luar biasa. Namun, karena adanya berbagai faktor, justru Indonesia sendiri belum bisa mencicipi buah manis dari kepemilikan tambang emas tersebut. Ya, berarti tambang emas tersebut dijual oleh pihak asing mungkin ya guys. Ya sudahlah, yang penting kita tetap bersyukur akan adanya tambang emas terbaik yang ada di negara tercinta kita, negara Indonesia. Selanjutnya ada tambang batu bara di Indonesia. Selain tambang emas yang merupakan harta karun untuk negara Indonesia, ada lagi loh guys harta karun lainnya yang juga tersimpan di Indonesia, yaitu tambang batu bara. Adalah tambang yang sangat penting keberadaannya. Batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga setiap orang yang menggunakan pun harus berhati-hati ya guys. Artinya kita tidak boleh boros-borosan menggunakan sumber daya alam yang satu ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki tambang batu bara yang terbesar di dunia loh. Wah, sudah kebayang juga kan betapa kayanya negara tercinta kita Indonesia. Tambang batu bara ini banyak terletak di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera. Berbeda dengan tambang emas yang berada di Papua, dikelola oleh perusahaan asing. Batu bara yang juga merupakan barang tambang penting ini telah dikelola oleh perusahaan dalam negeri. Perusahaan yang mengelola tambang batu bara ini adalah PT Bukit Asam. Beberapa media internasional menyatakan bahwa tambang batu bara yang terbesar adalah yang berada di Indonesia loh. Wah, keren banget ya guys. Jadi udah kebayang ya betapa kayanya negara tercinta kita Indonesia. Apapun yang manusia butuhkan di dunia ini, bahkan lokasi terbaiknya itu, sumber daya alamnya itu ada di Indonesia. Mulai dari gas alam, mulai dari batu bara, apapun itu ada di Indonesia. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap bersyukur ya guys. Gak boleh tuh yang namanya merusak alam, karena kalau kita merusak alam, kita akan merasakan kerugiannya sendiri loh. Bayangin aja, negara asing aja ingin menguasai negara kita karena kekayaan alam kita loh. Masa kita yang udah diberikan kekayaan alam sebegitu indahnya, sebegitu kayanya, kita akan merusak begitu aja. Makanya kita harus menjaga ya guys, supaya kita dan generasi penerus kita tetap terjaga masa depannya karena kekayaan alam yang kita punya. Selanjutnya ada kesuburan tanah yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kesuburan tanah di negara Indonesia nih. Selain berbagai macam barang tambang yang notabene adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui, ada wujud kekayaan alam lain nih guys yang juga sangat penting. Kekayaan yang lain yang sangat penting dan lagi-lagi dimiliki oleh negara Indonesia tercinta adalah kesuburan tanah. Indonesia memiliki kesuburan tanah yang tiada bandingnya dibandingkan negara-negara lain di luar sana. Banyak sekali jenis tanah yang dapat hidup subur di Indonesia, dan hal ini tentunya merupakan anugerah yang wajib disyukuri oleh kita semua. Karena dengan adanya tanah yang subur di negara kita tercinta, apapun yang kita tanam akan selalu berbuah baik, dan akan memberikan manfaat untuk kita semua. Seperti contohnya nih, di Indonesia padi dapat bertumbuh dengan baik, dan itu sangat membantu perekonomian negara kita tercinta, negara Indonesia. Dengan adanya padi yang baik, maka kita tidak perlu nih seharusnya import barang dari luar. Maka oleh sebab itu kita wajib menjaga tanah kita. Janganlah kita kasih bahan-bahan yang tidak berguna untuk kesuburan tanah kita. Dengan adanya tanah yang baik, kita dapat memanfaatkan loh guys. Kita dapat menanam bibit-bibit tanaman yang
sekiranya kita butuhkan. Misal nih kalian menanam bibit cabai di rumah, kalian kalau mau nyambel nih, kalian yang suka pedas bisa tuh langsung metik dari pohonnya, nggak usah ke warung, nggak usah beli ke supermarket. Makanya kita harus tetap bersyukur tuh, karena kita memiliki tanah yang sangat baik dan sangat subur dibandingkan dengan tanah-tanah di negara lain. Selanjutnya adalah fauna langka yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa kekayaan yang berupa fauna atau binatang. Bahkan ada binatang khas Indonesia yang hanya terdapat di Indonesia saja loh guys. Binatang langka yang hanya terdapat di Indonesia saja adalah komodo. Komodo merupakan kadal raksasa yang hanya hidup di Pulau Komodo, Flores. Ya, komodo merupakan salah satu binatang yang masuk ke 7 keajaiban dunia. Komodo dengan panjang tubuh yang mampu mencapai panjang 3 meter, spesies kadal terbesar di dunia ini merupakan predator keji yang mampu menyerang rusa dengan gigi tajamnya dan bisanya yang berbahaya. Bahkan, komodo adalah hewan buas yang berbahaya, tapi sebenarnya mereka adalah anak rumahan loh guys. Haha, bisa gitu ya. Dan ini alasan komodo hanya ada di Indonesia, karena menurut studi komodo tidak akan meninggalkan tempat aslinya di sepanjang hidupnya loh guys. Padahal jika komodo mau, mereka bisa menempuh puluhan mil dan melewati medan berat untuk sampai ke wilayah lain, namun tampaknya mereka tidak mau loh guys. Sebenarnya selain binatang komodo, masih banyak sekali binatang atau satwa yang dimiliki oleh negara Indonesia tercinta dan merupakan kekayaan alam Indonesia juga loh guys. Mulai dari tanaman sampai hewan pun yang keren-keren ada di Indonesia nih. Makanya nih di sini Mimin nggak berhenti untuk ngasih tahu ke kalian untuk selalu bersyukur atas apa kekayaan alam Indonesia, sumber daya alam Indonesia yang terdapat di negara kita tercinta. Oke? Nah, selanjutnya ada hasil tanaman di Indonesia. Nah guys, yang sering kalian jumpai pasti hasil tanaman yang ada di Indonesia ya. Mulai dari sayur-sayuran, biji-bijian, buah, sampai bunga. Apalagi kalian kalau pergi ke puncak tuh atau ke pegunungan, pasti kalian melihat berbagai pohon yang hijau-hijau, dan itu sangat amat menyehatkan untuk mata kalian. Dan di pegunungan biasanya tuh ada perkebunan-perkebunan seperti itu yang menghasilkan tanaman untuk masyarakat di sekitar kita, bahkan untuk orang-orang di kota sana juga membutuhkan sayuran-sayuran itu. Nah, oleh karena itu pasti kalian juga tahu tuh kalau tanaman di Indonesia itu sangat penting ya. Kalau tanaman di Indonesia itu sangat membantu kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Beberapa tanaman yang dihasilkan Indonesia adalah kelapa sawit, kopi, tembakau, padi, rotan, karet, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Dan yang paling kalian harus ketahui itu rempah-rempah merupakan hasil panen terbaik di Indonesia, karena di seluruh dunia bahkan negara-negara lain pun iri akan adanya rempah-rempah yang sangat baik yang dihasilkan oleh negara kita tercinta di negara Indonesia. Hai guys, gue Mimin. Masih ingat kan? Mimin habis liburan, hasil endorsan ke Maroko. Yeay! Mimin udah kayak travel blogger loh. Main sama onta, jalan-jalan, bikin vlog, foto-foto. Seru banget! Wah, jeruk Maroko! Nah, tapi yang paling ngangenin itu ya jeruk Maroko. Untung sekarang ada Nutrisari Jeruk Maroko. Memenuhi 100% kebutuhan vitamin C. Gue Mimin, gue butuh vitamin. Butuh vitamin bosku, Nutrisari dulu bos. Ih, berantakan. Ceria aja, nih Poki. Happiness all day, day, day. Poki, Poki, Poki. Ceria bareng Poki, Poki, Poki. Sangat enak berantakan. Cheer it up together. Enak dan gak berantakan. Yuk ceria bareng Poki. Share happiness. Kepercayaan sangatlah berharga. Karenanya, kami berterima kasih kepadamu yang selalu percaya.
Kamu memberi kami semangat untuk terus hadirkan yang terbaik. Menggunakan bahan pilihan dan diproduksi dengan mesin modern. Sehingga kualitas dan keamanan Indomie selalu terjaga. Ada masa ketika bisa berbuka puasa bersama teman. Tapi kali ini buka puasanya sendiri saja. Ada yang bisa sahur bersama keluarga, ada yang harus sahur tanpa mereka. Yakinlah, apapun yang Allah berikan untuk kita, selalu ada bahagia. Wardah, cantik dari hati. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Halo Sobat Kepo, balik lagi nih dengan Mimin. Langsung aja ya ke video berikut ini. Nih Sobat Kepo, Mimin punya video kelakuan warga plus 62 yang gak patut untuk kalian tiru dan akan membuat kalian geleng-geleng kepala loh. Langsung aja ya ke berita yang pertama. Langsung aja nih yang pertama, seketika niat buruk mendapat balasannya. Ini nih sobat, si Tiwi punya niat yang gak baik nih sama si Minah. Niat ingin ngerjain Minah, malah berbalik ke dirinya sendiri. Kasihan banget ya. Niat isengin mau jatuhin si Minah ke air, malah dia sendiri tuh yang kejebur. Kasihan banget. Pasti basah sampai ke dalam-dalam tuh. Ya gimana sih ya, kalau niat baik pasti langsung dapat karmanya. Makanya jangan suka jahil ya Sobat Kepo, nanti malah berbalik ke diri kalian sendiri. Gimana coba kalau si Minang kecebur beneran dan gak bisa renang? Pasti akan membahayakan nyawa si Minah tuh. Semua ini perbuatan yang tidak baik ya teman-teman. Jangan kalian tiru, itu sangat berbahaya. Bikin geleng-geleng kepala ya kelakuan si Tiwi. Jahilnya kebangetan. Selanjutnya ada si Jabrik dari mana tuh? Kelakuan ciwi-ciwi ada-ada aja ya. Itu rambut digosok-gosok pakai kain bisa berdiri semua kayak habis kesetrum. Ada orang lewat bisa jatungan tuh, bisa pingsan seketika dikira setan. Ya lah mbak saking gabutnya ya gara-gara ada covid jadi kayak gitu. Buat Sobat Kepo jangan ditiru ya, bisa-bisa jadi perang sama keluarga di rumah tuh karena orang di rumah kaget dikira setan. Ternyata masih saudara sendiri. Nanti kalian kena pukul sama saudara sendiri. Makanya kalau jahil jangan kebangetan ya Sobat Kepo. Everybody make some TikTok. 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 Selanjutnya ada ngakak nular. Aduh masnya tuh kenapa ketawa-ketawa sendiri seperti itu? Kayak habis dapat hadiah aja. Apa habis balikan sama mantan mas? Bahagia banget sih. Si Samsul kenapa ya bisa ketawa sendiri kayak gitu? Gak ada angin, gak ada hujan, ngakak-ngakak sendiri. Mau apa sih si Samsul? Ketawanya nular gak sih guys? Hati-hati loh, dikira orang gila, dikira orang udah gak betah di rumah, ntar dibawa ke rumah sakit jiwa sama keluarga. Duh, kasihan banget ya. Cepet sembuh ya Samsul, kita selalu ada untukmu kok. Hahaha. Selanjutnya ada Dance Agnesmu.
Aduh, ada dancer Agnesmo dari mana tuh? Lincah banget ya. Hahaha, apalagi mas-mas yang pakai baju kuning, lincahnya udah kayak belut lepas dari tempatnya ya. Handal banget. Mana rambut diberdiriin semua kayak gitu, kayak pohon kelapa, apa kayak habis kesetrum tuh. Makasih ya mbak-mbak, mas-mas sudah menghibur kita semua. Videonya sangat bagus banget nih, keren banget nih, lucu banget. Aduh, mbaknya kenapa itu jaipong, ya ampun. Lucu banget nih, gokil, kreatif. Lain kali bakatnya diasah lagi ya mbak, supaya dance-nya lebih mantap lagi, biar bisa dipakai oleh Agnesmo perform ke luar negeri. Keren banget tuh, pasti emak bapak bangga. Ya aku tak tahu kau sudah ada yang punya, atau bisikan cinta, ku tahu engkau berdusta. Selanjutnya ada semprot air. Nah, selanjutnya ada semprot air nih. Aduh, kelakuan abang yang satu ini jahil banget ya sama adik-adiknya. Disuruh ikut nyanyi kok malah disemprot air. Itu muka bang, bukan pot bunga. Kasihan adiknya Bambang. Gimana coba kalau itu air masuk ke hidung? Kan perih banget, melebihi ditinggal doi pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, berat. Si Bambang udah gede, harusnya bisa jadi panutan buat adik-adiknya, bukan malah ngerjain adik-adiknya kayak gitu. Kasian tahu kalau masuk ke hidung, kan perih banget itu hidung. Itu hidung bang, bukan tempelan kertas bang. Jangan dikasih air begitu bang. Kalau disuruh nyanyi ya nyanyi bang. Abang nih gimana sih? Buat adik-adiknya yang sabar ya dek, besok kalau udah gede dibales tuh abangnya dikerjain ya, pakai air disemprot tuh ke muka, biar abangnya tahu gimana rasanya dikerjain. Jangan kayak gitu tuh dedek. Tawa. Riang. Canda. Tawa. Selanjutnya ada lompat tanpa mikir. Nih, selanjutnya yang gak pantut untuk kalian tiru. Pardi, gile lo ya. Gimana sih nih orang udah tahu air deres banget kayak gitu, nekat lompat aja, gak mikir dulu apa ya kalau dia ke bawah arus nanti goodbye, gak balik, gak mikirin nama bapak emak di rumah. Kasian kan ya. Jangan ditiru ya guys, sangat berbahaya tuh si kelakuan Pardi. Udah tahu air deres nekat lompat. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan gimana? Kan merugikan orang banyak. Nanti nyari-nyari tuh si Pardi kemana-mana. Kalau sakit hati jangan begitu ya. Mending ke warteg, makan dah yang banyak, kan kenyang, menguntungkan. Daripada lompat begitu dapat apa coba? Dapat air, kembung lo. Mas Ricky ngantuk kita. Guys, dia pasal tuh guys. Mana ini nih? Ci, gila kau tersenang nih. Pagi-pagi enaknya ngopi, ampas nyangkut, bikin kopi. Nih baru kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus, ampasnya cepet turun. Ampas gak ganggu. Ada kopi hitam gula aren, hitam vanila, dan hitam pandan. Aromanya kreatif. Kopi hitam aroma gula aren. Cobain semuanya. Kopi hitam Gilus Mix, kopi hitam anak muda.
32 megapixel pop-up camera. Vivo V15. Go selfie, go up. Vivo. Sebel, kayak nggak cerah gitu. Cuci muka aja, cuma 20 detik kok. Bunga, kok gigi kamu bisa putih berkilau sih? Mau tahu rahasianya? Yuk kita lihat. Selamat datang, coba lihat. Pasta gigi pemutih biasa menyebabkan gigi terkikis. Hanya pasta gigi formula Sparkling White yang tidak membuat gigi terkikis. Dengan Pro White Active System, efektif mengangkat noda tanpa mengikis gigi. Putih yang sehat, pasti pakai pasta gigi formula Sparkling White. Halo guys, balik lagi nih sama Mimin di acara Kepo, kumpulan penting info-info. Oh ya guys, nggak terasa nih waktu udah hampir habis. Tapi jangan sedih nih, episode selanjutnya akan ketemu lagi nih sama Mimin di acara Kepo, kumpulan penting info-info, yang pastinya akan Mimin berikan informasi yang lucu, yang menghibur, dan menambah wawasan untuk kalian semua. Di episode selanjutnya Mimin punya video akibat dari kelalaian Anda ketika berkendara. Jadi untuk kalian semua, kalau berkendara jangan mainan HP ya. Dan yang kedua, Mimin punya info kelakuan bapak-bapak anggota tentara Indonesia yang sangat menghibur untuk kalian semua. Wah, kebayang gak tuh TNI yang tegas-tegas kok kelakuannya konyol? Makanya jangan sampai ketinggalan ya episode selanjutnya. Tetap di Kepo, kumpulan penting info-info. Thank you for watching Sobat Kepo. Bye.